Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Baiklah, kali ini saya akan bikin video tentang sebuah berkomentar tentang pentingnya perlakuan masyarakat dan dunia pendidikan terhadap penyandang disabilitas, tentunya dalam pandangan Islam. Sebelum kita masuk lebih dalam, perlu kita pahami apa sih penyandang disabilitas itu. Di sini terdiri dari dua kata, penyandang dan disabilitas. Di sini penyandang itu memiliki makna orang yang mengalami. Sedangkan disabilitas adalah kekurangan dalam kemampuan seseorang untuk melakukan performa sejumlah fungsi kelemahan, bawaan atau hilangnya fungsi akibat trauma, penyakit, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan penyandang disabilitas itu adalah ketidakmampuan seseorang pada fisik maupun mental sehingga menyebabkan keterbatasan dalam saat melakukan aktivitas. Coba kalian lihat salah satu video inspirasi yang ini. Video ini itu sebuah video yang sangat inspirasi. Video yang inspirasi dari sosok yang sungguh sangat hebat, yaitu Nick Vujicic. Beliau itu adalah orang yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi banyak orang. Bahkan kita juga bisa terinspirasi oleh video beliau. Bahkan kita juga bisa terinspirasi oleh video inspirasi dari beliau. Oke, lanjut berbicara mengenai perlakuan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Seringkali kita jumpai bahwa orang-orang yang penyandang disabilitas itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik, perlakuan diskriminatif, dan dianggap sangat merepotkan bagi orang-orang. Hal itu tentunya tidak boleh terjadi. Sebab dari sisi persaudaraan sesama manusia atau istilahnya ukhuwah insaniyah, mereka juga pada hakikatnya adalah saudara dengan kita, saudara satu keturunan dari Nabi Adam. Persaudaraan ini akan semakin erat dengan kita apabila orang penyandang disabilitas itu adalah seorang muslim, seorang Islam. Maka dari itu penekanannya akan sangat bertambah erat dengan kita. Saudara seiman, saudara dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dari itu apabila sudah menjadi saudara seiman, tidak akan sempurnanya iman apabila kita tidak memiliki belas kasih kepada orang-orang tersebut. Yang sudah dijelaskan di salah satu kitab Tafsirul Khalaq. Di sini kitab musannafnya Syekh Hafidz Hasan Mas'udi. Di sini tepatnya pada Faslun Al-Fatu yang menerangkan tentang perdamaian. Di sini itu terisi makroknya li'anna kamala imani yujibul atfa. Sebab sesungguhnya kesempurnaan iman itu, salah satunya yang menyebabkan kesempurnaan iman itu adalah rasa belas kasih. Di sini rasa belas kasih tidak terhadap manusia saja, tentunya terhadap sesama makhluk hidup, sesama makhluk ciptaan Allah. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 61. Dan di sini saya akan membacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'ala a'ma harajun wala 'ala a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummatikum ila akhirih. Di awal ayat 61 surat An-Nur ini artinya tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ila akhirih. Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama, secara adil, dan diterima secara tulus, diperlakukan secara terhormat tanpa diskriminasi.
sebagaimana penjelasan dari beliau Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Ayatul Ahkam. Lah, dengan kesetaraan sosial yang sama, yang adil, maka penyandang disabilitas tidak menuntut kemungkinan tidak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan. Semua orang itu wajib untuk berpendidikan, terlebih-lebih itu adalah umat Islam. Sebab seorang Islam, seorang Muslim itu mencari ilmu juga dibebankan tiap Muslim, sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi individu Muslim, bagi setiap Muslim. Maka dari itu di dunia pendidikan juga memiliki peran penting bagi penyandang disabilitas. Alasannya apa? Kenapa pendidikan itu harus juga menyentuh orang-orang yang penyandang disabilitas? Alasannya dengan berpendidikan bisa memperoleh kehidupan yang stabil, kehidupan yang terarah. Jadi kehidupan orang yang berpendidikan itu terarah, tidak kocar-kacir. Jadi memiliki tujuan hidup yang benar. Kemudian fungsi alasan selanjutnya bisa memperbaiki pola kepribadian diri yang sebelumnya memiliki kepribadian yang kurang baik, sehingga dengan berpendidikan kepribadian tersebut bisa berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Ini perlu untuk penyandang disabilitas. Kebanyakan orang-orang penyandang disabilitas itu memiliki rasa kurang percaya diri, merasa selalu rendah hati. Nah, dengan berkependidikannya itulah bisa mengangkat kepercayaan dirinya dan bisa menimbulkan motivasi untuk terus berkarya dan berjuang. Nah, kemudian mudah menempatkan diri di berbagai lingkungan. Jadi dengan berpendidikan, orang-orang penyandang disabilitas itu mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan lingkungan asing tentunya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan mengapa orang penyandang disabilitas juga harus berpendidikan. Maka dari itu semua, kita yang masih mampu, kita yang masih sehat, yang masih bisa merasakan nikmat dari Allah ini, nikmat yang sangat agung ini, marilah jangan sia-siakan nikmat ini semua. Mari kita gunakan nikmat Allah, nikmat dari Allah ini, kita selalu giat beribadah, saling tolong menolong sesama makhluk hidup. Dan jangan sampai kita melakukan kemungkaran yang dilarang oleh Allah. Sebab itulah salah satu tanda kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan terlebihnya jangan sampai kita menggunakan nikmat Allah ini ke arah hal-hal yang haram, ke arah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apalagi sampai kita menindas orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang seperti penyandang disabilitas tersebut. Semoga bermanfaat. Dari saya Ahmad Syainur Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.